iki lah method sped gitu. Yang kedua itu adalah roll rarity. Roll rarity adalah itu menentukan menentukan apa namanya, probabilitas probabilitas probability probabilitas antara legendary probabilitas antara legendary, rare, uncommon, dan common. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah pick, method kita itu adalah pick rare card pro random card pro Hah? pick random card. Pick random card Oh. from pool. Kamu membuat metodenya aneh. Yang yaitu adalah Jadi metode ini itu berfungsi untuk memastikan apakah case legendary, misalkan kita mendapatkan kartu legendary, kita bisa ambil dari kartu-kartu yang legendary saja. Jadi tidak kecampur antara rare dan common. Terus langsung ke user manager. Oke. Nah, itu kita ada kelas yaitu namanya user manager, memiliki metode yaitu ini dulu sih. Ini kan Ini metode. get instance yaitu mendapatkan data dari player yang ada di Firebase. Lalu ada user manager, new player, ini untuk memastikan apakah ada player baru ketika kita register. Lalu ada metode get current player, ini untuk mendapatkan data dari seluruh player yang ada di database di Firebase kita. Lalu set current player, ini untuk mengset atau memastikan bahwa player yang kita registrasikan sudah ke daftar di database kita. Lalu ada logout, untuk logout kembali ke menu awal. Lalu ada is login in, ini untuk memastikan apakah kita sudah login dengan benar atau tidak. Lalu ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini ada class player, class card dulu lah. Oh iya, class card. Nah, class card itu mempunyai metode yaitu enum type, yaitu adalah elemen-elemen kita elemen-elemen yang ada di aplikasi tersebut, yaitu ini fire, water, glass, seperti yang tadi. Ada aja, kamu nggak sebutkan tadi, lupa aja. Terus yaitu ada metode lagi yaitu rarity yaitu, nah ini yang seperti yang tadi ada bukan elemen apa, red, kayak bukan red, Klasifikasi. yang itu common, uncommon, rare, dan legend. Terus ada metode lagi yaitu card. Nah, di sini card itu untuk untuk menambahkan kartu, ya, menambahkan kartu kan ke dalam sistem kita. Iya, sistem kita aja. Ada get name untuk mendapatkan nama kartunya. Lalu ada get type untuk mendapatkan tipe Pokemonnya. Terus get rarity untuk mendapatkan klasifikasinya sebagai common atau legend atau uncommon dan lain sebagainya. Lalu di sini ada get rarity display name. Ini untuk memastikan setiap klasifikasi itu beda-beda. Seperti legend sama common itu beda jauh dari segi warna, warna kartu, lalu ada warna tulisan dan lain-lain. Lalu ada get type display name, itu sama
seperti reality name itu untuk membedakan juga. Lalu ada toString itu untuk mengubah tipe yang bukan string ke dalam string. Lalu kita ke deck ini untuk apa namanya, untuk menyimpan apa saja kartu-kartu yang akan kita mainkan ke dalam battle ya. Ini max cardnya ada 10, min cardnya ada 10, ini bisa disetting di sini. Lalu ada string name, ini buat variabelnya. Lalu ada method deck, ini untuk menyimpan decknya. Ini deck ini yang lebih apa namanya, lebih kompleks ada di sini. Apa namanya, ada this name untuk memastikan apakah namanya sama, apakah kartunya sama, apakah starternya sama. Lalu ada add card, yaitu menambahkan kartu kita ke dalam deck tersebut. Ada remove card. Remove card itu untuk menghapus kartu kita yang ada di deck tersebut. Terus clear card itu untuk menghapus semuanya secara langsung. Lalu is ready for battle itu untuk melakukan battle kita, untuk memastikan apakah di decknya itu sudah full atau tidak, atau apakah sudah ready atau tidak untuk. Lalu ini full tulisan untuk memastikan decknya apakah itu terisi semua atau tidak. Get card count, ini untuk mendapatkan card ID dari database di Firebase kita. Lalu ada get name, ini untuk mendapatkan nama cardnya di database kita. Lalu set name untuk mengeset nama di deck kita. Lalu is starter, ini untuk apa namanya, jikalau battle mulai ini akan terjalankan. Lalu ada get cards, mengambil kartu. toString sama seperti tadi untuk biar semua data yang tidak bertipe string menjadi string. Ada player, di sini semua playernya. Ada method player untuk default name dan default coins ada di sini. Terus player ini juga ada string name dan string coins ada di sini, sama itu. Lalu add card inventory, di sini untuk menambahkan kartu ke inventory kita. Get inventory untuk mendapatkan kartu dari inventory kita. Get card count itu untuk mendapatkan kartu, berapa banyak kartu yang ada di inventory kita. Add deck, ini untuk menambahkan deck kita sebelum pertandingan berlangsung. Lalu remove deck, ini untuk menghapus decknya. Select deck ini untuk memilih decknya. Get decks ini untuk mendapatkan decksnya dari Firebase kita. Lalu get selected, ini sama seperti get decks, tapi ini lebih ke pemilihan deck sebelum kita battle. Lalu spend coin, ini untuk spend kita ke dalam apa namanya, gacha kita di aplikasi kita. Lalu ada add coin, ini setelah menang kita dapat koin. Lalu get name kita itu nama player kita, misal player 1 atau player 2 itu didapatkan dari method get name ini. Lalu ada get coin, ini untuk mengambil koin dari database kita. Lalu ada set name, ini untuk mengset name atau nama dari player kita di misal ke display di main menu atau di display di battle section. Lalu toString ini sama seperti tadi. Network ini tidak ada. Terus screen manager, kita ke screen manager, ini itu kelas untuk memanagement apa saja yang kita untuk mengatur UI mana saja yang tampil terlebih dahulu dan akan muncul setelahnya.
Di sini ada metode get instance itu untuk mendapatkan instansi atau player yang kita jalankan saat ini. Terus ada screen manager, ada hashmap di sini untuk mengelis apakah yang yang berjalan ini screen apa, misal screen register screen, maka akan dirilis di situ. Lalu ada set primary stage, ini untuk memastikan size seluruh GUI kita, seluruh ini dari awalan kita. Di sini ini kan awalannya segini, jadi kita bisa resize, tapi masih belum saya anukan. Ini default ya, ini minimal dari size aplikasi kami. Screen manager ya tadi ya. Terus ada add screen, ini untuk menambahkan layar, apakah sudah terdaftar atau tidak dalam bentuk string. Lalu ada set on switch, ini untuk men-switch antara layar 1 dan layar 2 untuk memindahkan antara ke main menu atau ke battle menu atau ke dalam pre-battle menu atau dalam dan lain sebagainya. Ada set clear, ini untuk penghandle jika ada error atau error yang tidak disengaja oleh sistem, itu bisa dihandle di sini. Ada bisa di clear data sistem. Lalu ada switch to, ini bisa sama seperti set on switch, ini satu paket sebenarnya. Switch to itu lebih ke switch antara satu satu jendela ke jendela yang lain. Sedangkan set on switch ini memastikan switch kita yang berikutnya itu apa. Lalu ada get primary stage, sama seperti tadi get current screen. Ini kita itu memastikan kita itu ada di screen yang mana. Lalu ada login screen, ini fitur untuk login. Di sini ada login screen, metode login screen, clear fields. Ini seperti kalau kita ganti-ganti section ke register atau ke login lagi, itu teksnya sudah hilang. Lalu ada bold drop, ini untuk membuat seperti text box kita atau background kita itu di bold ini. Ada bold card, sama seperti bold root, tapi lebih condong ke card saja. Cardnya itu yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang ini, yang yang kota ini untuk cardnya. Lalu handle login, ini untuk penghandelan apakah username-nya sama atau tidak, atau passwordnya sama atau tidak. Itu di situ. Ada set loading, ini untuk loading aplikasinya ketika kita mau masuk ke dalam aplikasi atau kita login ke aplikasi, itu loadingnya di sini. Lalu ada show error, ini untuk penampilan errornya. Ada fbox, ini untuk salah satu J-panel di sini, fbox yang ini. Terus ada filenya itu menggambarkan besar atau tidaknya ruang yang ada di sini. Lalu ada method test, ini untuk stylenya, untuk style kayak fontnya dan lain-lain. Lalu ini style inputnya, ini untuk di sini ada BTW kita pengintegrasian ke ke CSS ya teman-teman. Dapat dilihat di sini, ini itu kode dari CSS yang Twilight kalau nggak salah, Twilight CSS seperti ini. Ada background color, border radius, prompt text, lalu font size, itu disetting di sini semua.
lalu ada RGBA ini untuk set colornya, lalu apa namanya, ada metode apply gold button. Ini itu yang ini teman-teman, yang login atau yang register ini. Lalu ada bar di sini itu jikalau kita login seperti ini, nah, kita salah-salahan, nah itu akan ada memuat seperti ini. Nah itu disetting di bar ini. Lalu ada IBL ini untuk untuk set font kita, apakah Georgia atau apakah sans serif, itu bisa disetting di sini. Lalu ada get scene untuk mereturn ke scene yang selanjutnya atau ke window yang selanjutnya. Lalu ada register screen, sama ada register screen, ada metode register screen, ada clear fields, ada root, bold card, lalu ada handle register. Bedanya ini itu menambahkan data username dan password ke database kita. Lalu set loading, sama show error, sama evoke field pass, style input, apply golden button, bar, IVL, get scene, itu sama semua. Oke, langsung ke deck folder, fokus chat. Oke, langsung ke battle screen lah. Karena waktunya tidak cukup kan, terlalu lama, kita langsung ke battle screen. Maaf ya teman-teman ya, karena terlalu lama, karena ini juga masih banyak juga. Jadi kita akan cut langsung ke battle screen timbang lama-lama. Kebanyakan. Oke, di battle screen ini memuat semua data battlenya. Ada metode battle screen ini untuk build panelnya seberapa besar. Lalu start battle untuk start battlenya. Lalu build root sama seperti tadi untuk buat backgroundnya atau dan lain-lainnya. Lalu build handler ini untuk memastikan apakah kalau misalkan ini error bisa dihandle sama ini. Lalu ada build split. Di sini ada kan di battle itu ada dua ya teman ya. Nah di battle kan ada dua ini ya. Ini diatur di build split ini. Dua section ini ada kotak 1, ada kotak 2 di sini. Yang kotak satunya ini untuk menampilkan HP musuh dan HP kita, lalu ada kartu kita. Yang sisi yang lainnya itu ada battle log dan skill kita. Lalu ada build left untuk menampilkan yang di left kanan, build left yang di kiri, yang kiri ini. Jadi bisa di sini. Lalu build enemy side ini untuk di yang musuh ini. Jadi ini ada kotak lagi di sini, itu bisa dibuat di sini. Lalu build player side ini pemisah yang kotak ini, itu disetting di sini. Lalu build HP card ini yang kotak ini, yang buat HP card ini sama HP ini. Terus ada build enemy branch row ini yang bar ini, itu di sini. Lalu build hand section itu yang ini, yang bench ini. Lalu build right itu yang battle log ini. Build log ini lognya. Lalu ada build actionnya ini. Confirm exitnya ini, confirm exitnya itu yang ini. Lalu show overlaynya itu yang ini. Lalu sebentar dulu ya, on player tag, apakah fungsi ini memastikan apakah player ini sedang di tag atau tidak, atau kita memancarkan attack ke musuh atau tidak. Lalu start AI turn
itu untuk memastikan AI-nya itu bekerja dengan baik dan benar atau mengambil keputusan di saat-saat kita sudah selesai turn kita. Lalu handle result kita memastikan resultnya itu tidak terganggu gugat. Lalu ada sync UI untuk memastikan semua UI-nya itu terintegrasi dengan baik dan benar. Lalu reverse branch ini untuk memastikan tidak ada error lagi. Lalu ada add log ini untuk seperti tadi jika menang, kalah atau yang lain sebagainya. Lalu ada show damage, di sini ada show damage seperti ini show damage-nya menerima serangan. Lalu set button disable, saat kita kita mengetek di sini kita tidak bisa mencet lagi, jadi itu gunanya set button disable. Terus ada band slot, di sini ada slotnya ada 3. Lalu ada action button, di sini action buttonnya ada 3 juga. Lalu ghost button, di sini ghost buttonnya itu ada ini dan ini sama saja. Lalu ada IPL seperti tadi, HP color ini HP-nya ada yang biru, kuning, hijau, kuning atau orange dan merah. Maaf sudah aneh. Lalu ada tab emoji, ini untuk emoji kayak elemen-elemennya di sini. Lalu move name ini untuk jika kita menggantinya kita bisa melihat di sini move namanya bukan. Oke, lalu itu saja. Lalu kita menjelaskan progress game dari game manager. Di sini game manajernya itu app.java. Yang pertama-tama itu kita initialize Firebase-nya. Jadi kita panggil Firebase config-nya ke dalam aplikasi kita pertama-tama. Lalu kita set screen manager-nya. Lalu kita set primary stage-nya. Primary stage-nya itu yang tadi yang buat register atau login itu. Lalu ada login screen itu untuk yang awalannya. Lalu ada register screen itu untuk kalau misalkan mengklik tombol register, main menu gacha, deck builder, battle yang battle biasa, lalu quit itu sama semua. Lalu di sini ada login screen. Di sini yang seperti saya bilang tadi yang tipe string itu ada di sini. Login screen, register screen, menu screen, gacha screen, deck builder screen, pre-battle screen, battle screen dan quit screen. Ada menu screen, battle screen. Di sini ada yang di sini ada lanjutannya ya teman-teman. Di sini seperti login screen ke login get scene, lalu register screen ke register get screen dan lain-lain. Ini sama seperti yang di kanan. Nah, yang ini menu screen ini akan refresh coin pertama-tama saat ke main menu. Lalu battle screen ini akan memulai battle secara otomatis. Lalu pre-battle screen itu akan merefresh apakah decknya itu sudah diupdate atau belum. Lalu deck builder screen itu sama, apakah decknya itu sudah di-update atau belum. Lalu login screen ini kalau misalkan ada teks atau password yang ketinggalan di situ itu bisa di clear fields atau dikosongi lagi text boxnya. Sama juga di register screen. Lalu ada primary ini itu untuk menghandle error jika ada fitur yang di atas tersebut ini error. Lalu kita pertama-tama itu switch to login screen. Oke. Lalu launch arguments di sini, dan itu saja untuk bagaimana program berjalan saat dipanggil dari game manager. Oke. Lalu
kita cek kelengkapan 4 pilar PBO nya. Yang pertama itu ada di inheritance, ada di app.java. Inheritance sendiri itu ada di app.java ini seperti yang dilihat di sini, ada app extend.application. Ini sudah mengaplikasikan inheritance. Lalu ada polymorphism, ada di battlescreen.java. Mana battlescreen-nya? Oke, dapat dilihat di sini. Yes. Wait. Oke, dapat dilihat di sini battlescreen.java. Dari battle engine ini, data dari battle engine ini kita import ke file battlescreen atau ke class battlescreen. Lalu ada encapsulation di sini ada di battlescreen juga. Kalau nggak salah ini contohnya private ini itu jadi label-label ini cuma bisa digunakan di sini, bukan di class yang lain. Lalu ada abstraction, di sini ada di battle screen lagi, ada di lebih tepatnya ada di execute player. Oke, ada di execute player tag. Jadi kan di sini cuma satu kode gini ya. Tapi kalau kita jelajahi ke ke dalam kodenya itu lebih kompleks daripada yang terlihat. Jadi begitu saja. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.